Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, channel Miftahun Ni'am. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Bapak Ibu, memberikan kemudahan di setiap aktivitas Bapak Ibu, dan memberikan keberkahan di setiap pekerjaannya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa hari menjelang keberangkatan kloter pertama dan juga gelombang pertama dari jamaah haji reguler Indonesia tahun 2025, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang menjadi pembeda di antara keberangkatan haji. Itu ada yang diistilahkan dengan gelombang 1 dan juga gelombang 2. Apa perbedaannya dan bagaimana persiapan di antara keduanya, dan Bapak Ibu sendiri akan masuk di gelombang yang mana, nanti akan kita bahas lebih lengkapnya di konten berikut ini. Sebelum memulai videonya, perkenalkan, nama saya adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jamaah haji reguler tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan saya berangkat di tahun 2024. Saya berangkat dengan status haji cadangan, tetapi alhamdulillah masih mendapatkan kuota untuk berangkat di tahun 2024. Dan juga saya berangkat menggunakan status haji mandiri atau jamaah haji non KBIH. Video lengkapnya terkait dengan jamaah haji non KBIH atau haji mandiri, silakan Bapak Ibu lihat di playlist berikut ini, playlist haji mandiri. Dan juga cerita saya terkait dengan cerita haji tahun 2024 juga sudah ada di playlist cerita haji 2024 di sini, channel di playlistnya sini. Bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk berangkat haji furoda atau haji yang tahun ini, info-infonya bisa Bapak Ibu cek di link di bawah ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang menginginkan informasi terkait dengan umroh tahun 2025 dan tahun 2026, infonya juga bisa Bapak Ibu cek di link deskripsi di bawah. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, saya ingatkan untuk like, comment, share, subscribe channel ini dan video ini. Sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu, siapa tahu mereka membutuhkan informasi yang sedang saya bahas ini. Oke, bagi Bapak Ibu semuanya, para calon jamaah haji, kemungkinan juga di waktu sekarang ini sudah dipastikan untuk berangkat, pasti sudah tahu rencana keberangkatannya, kloter berapa, dan juga masuk ke gelombang berapa, gelombang 1 atau 2. Kalau di Indonesia itu jamaah haji regulernya terbagi dalam 2 gelombang ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 itu maksudnya dia itu terbangnya mendarat di Madinah dulu. Jadi ibadahnya dilangsungkan di Madinah dulu sekitar 7 sampai 8 hari ya kalau haji reguler. Kalau tahun kemarin seperti itu. Jadi setelah selesai di Madinah, kemudian jamaah haji dipindahkan ke kota Mekah untuk selanjutnya bisa menjalankan ritual haji di bulan Zulhijjah. Nah, berbeda dengan gelombang 1, gelombang 2 yaitu jamaah haji diturunkan lebih dahulu di Mekah untuk melaksanakan hajinya, baru setelah berlalu event haji kurang lebih selama 40 hari di Mekah. Kalau saya kemarin hampir 37 hari kalau nggak salah, 37 hari di Mekah, kemudian berpindah ke Madinah kurang lebih juga sama 8 hari. Jadi di antara gelombang 1 dan gelombang 2 ini perbedaannya cuma landing di mana dulu. Kalau yang gelombang 1 itu Madinah dulu baru Makkah, yang gelombang 2 itu Makkah dulu baru Madinah. Masing-masing gelombang itu ada plus dan minusnya, ada punya keunggulan atau nilai positif tersendiri, dan juga di sisi lain juga ada nilai negatifnya di masing-masing gelombang itu.
Secara garis besar, kalau di gelombang satu yang dimana kita akan landing di Madinah dulu, itu terasa akan event hajinya itu akan terasa lebih santai karena di Madinah kita ibadahnya itu juga tidak terlalu lebih santai lah intinya daripada ketika kita di Makkah. Paling kalaupun ibadah di kota Madinah ya sholat 5 waktu seperti itu, terus ke Raudhah, terus ziarah Nabi, terus ziarah ke Baqi misalkan seperti itu. Terus juga ada city tour ringan, tidak ada aktivitas fisik atau ibadah fisik yang terlalu berat menurut saya ya. Kemudian keuntungannya kalau di gelombang satu yang Madinah dulu itu adalah energinya itu masih terasa full karena setelah perjalanan jauh itu pasti kita akan butuh istirahat yang banyak. Nah, jadi kalau misalkan kita landing di Madinah dulu, kita masih bisa beristirahat beberapa hari, mengumpulkan tenaga, mengembalikan kondisi fisik, dan juga beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar. Jadi nanti ketika ke Makkah, insya Allah sudah siap menghadapi segala kegiatannya. Yang selanjutnya, secara garis besar itu ketika kita landing di Madinah dulu atau gelombang satu, itu harus packing ulang lagi ketika berpindah dari Madinah ke Mekah. Itu pasti nanti kita bongkar-bongkar koper lagi dan lain sebagainya. Ini juga nanti sebagai pembuka, nanti juga akan kita bikin kontennya kalau memang Bapak Ibu butuhkan, yaitu bagaimana tips untuk packing yang gelombang satu, bagaimana packing pakaian dan segala kebutuhannya di koper, baik itu koper besar maupun koper kecil, untuk yang pemberangkatan gelombang satu ataupun yang gelombang dua. Nantinya akan terjadi perbedaan yang lumayan harus dibedakan tentunya. Kalau dari segi lama dan tidaknya di Mekah dan Madinah itu relatif sama menurut saya. Yang kemarin kalau saya ketemu yang berangkat dengan gelombang satu, itu saya tanya juga berapa hari Pak di Madinah? 8 hari, 7 hari, hampir sama. Di Mekah juga seperti itu. Kemungkinan juga 37 hari. Nah, kalau di tahun kemarin, kalau di tahun ini kelihatannya kalau saya tidak salah itu ada pengurangan durasi sedikit. Kemudian dibandingkan dengan yang gelombang 2, yang Mekah dulu itu ada beberapa keuntungan juga. Keuntungannya diantaranya itu kita bisa lebih mendahulukan ibadah yang inti. Ibadah yang inti dari ibadah haji yang kita berangkati di event ini tentunya, yaitu adalah haji ataupun umroh, ataupun keduanya ya. Jadi kita bisa fokus beribadah dulu, mengerahkan seluruh energi kita untuk beribadah secara total, baru kemudian setelah kita puas untuk berumroh berapa kali, terus berhaji juga menamatkan rukun, wajib, dan juga sunnahnya, kemudian kita bisa lebih santai ketika nanti kita berpindah ke kota Madinah. Ibadahnya di kota Madinah itu berbeda dengan yang di Mekah, karena di Mekah itu kita akan relatif banyak menggunakan fisik kita, mengerahkan fisik, energi fisik. Jadi kalau ibarat kata itu di ibadah yang dilakukan di Makkah itu lebih capek istilahnya daripada kita beribadah di kota Madinah. Seperti itu. Karena memang juga suasana di Masjidil Haram Mekah dengan Masjid Nabawi di Madinah itu relatif berbeda. Di Mekah orang fokus untuk mengerjakan umroh atau haji, tawaf, dan lain sebagainya. Sementara di Nabawi itu orang fokus untuk, kebanyakan orang fokus lebih ke menuntut ilmu. Di sana banyak halakoh, banyak hafalan Al-Quran, dan kajian ilmiah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kondisinya yang lumayan berbeda. Kemudian beberapa tips untuk menyesuaikan diri dengan gelombang. Kalau Bapak Ibu mendapatkan gelombang satu, Bapak Ibu siapkan fisik untuk pindah kota ketika nanti di
Madinah. Jadi dipersiapkan barang-barangnya, kemudian juga fisiknya nanti sebelum keberangkatan ke Mekah itu diatur agar tidak terlalu capek ketika di Madinah. Jangan terlalu diporsir energinya ketika di Madinah karena nanti di Makkah juga akan lebih capek daripada itu. Nah, kemudian tipsnya kalau yang gelombang satu itu nikmati waktu-waktu tenang ketika Bapak Ibu berada di kota Madinah untuk mempersiapkan ibadah nanti di kota Mekah. Jadi intinya itu ketika di Madinah itu santai-santai saja, tidak Bapak tidak usah eh, diburu-burukan dan juga tidak usah terlalu banyak kegiatan di luar ibadah-ibadah inti. Jangan terlalu banyak melakukan city tour ke luar-luar Madinah. Mungkin nanti ada yang nawarin mau ziarah ke sini yang terlalu jauh dari kota Madinah, itu saya sarankan untuk tidak perlu dulu kalau memang tidak memungkinkan fisiknya. Untuk yang gelombang kedua, tips yang bisa saya sampaikan adalah jaga stamina sejak hari pertama, karena biasanya itu juga di minggu-minggu pertama ketika kita mendarat di Saudi itu akan terjadi adaptasi fisik. Nanti akan adaptasi fisik itu terkait dengan cuaca, terkait dengan lingkungan dan segala macam. Biasanya itu banyak yang di minggu-minggu pertama itu sudah terkena flu, influenza, batuk, pilek, terus juga meriang dan lain sebagainya. Itu sudah umum, tapi diantisipasi sedini mungkin supaya tidak terlalu berat, terlalu besar efeknya ke fisik Bapak Ibu. Kalau memang jadwalnya Bapak Ibu itu terlalu mepet dengan waktu haji, misalkan gelombang 2 yang akhir-akhir, itu sangat saya sarankan untuk tidak memperbanyak ibadah yang tidak terlalu dianjurkan kalau memang fisiknya tidak mumpuni ya. Kalau saya kemarin itu dari Jawa Tengah itu terdiri dari hampir 100 kloter. Kloter 1 sampai kloter 50 kalau tidak salah itu gelombang 1, dan kloter 51 sampai dengan terakhir seratusan itu gelombang 2. Koreksi bila ada saya salah menyebutkan data. Nah, itu jadi saya berangkat di kloter gelombang yang kedua, kloter 76. Jadi itu jangka waktunya menjelang puncak haji di tanggal 8 atau 9 Zulhijjah itu saya masih punya waktu 14 hari. Nah, ibaratkan kalau Bapak Ibu ada yang berangkat di kloter yang akhir-akhir menjelang puncak haji, berangkatnya itu baru tanggal 5 atau tanggal 6 Zulhijjah. Nah, itu saya sarankan untuk lebih berhemat tenaga sebelum puncak haji. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu dulu yang bisa saya ceritakan pada Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempertimbangkan kalau gelombang 1 sebaiknya bagaimana, kalau gelombang 2 sebaiknya bagaimana. Kalau terkait dengan persiapannya, bila memungkinkan dan Bapak Ibu membutuhkan, nanti bisa kita buatkan video tersendiri persiapan-persiapan packing dan juga baju-baju atau juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa dibawa di dalam koper. Tentunya ini berbeda persiapan kopernya bagi yang berangkat di gelombang 1 ataupun di gelombang 2. Nanti ada perbedaannya, saya akan bahas lebih lanjut. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe video ini. Sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu, siapa tahu mereka membutuhkan informasi ini. Bagi Bapak Ibu yang hendak berangkat haji tahun ini, semoga Allah mudahkan, semoga Allah memberikan kekuatan, semoga Allah memberikan kesehatan, sampai di tanah air kembali dengan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belum pernah umroh atau haji, semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk segera melaksanakan umroh ataupun haji bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.